Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktavia dengan NIM 8603310089, Prodi PGSD semester 2 UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat tugas tutorial 1 untuk mata kuliah filsafat ilmu, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Jadi, mengapa sih kita harus memahami ketiganya? Oke, jadi karena ketiga cabang filsafat ini adalah fondasi utama dalam membentuk ilmu pengetahuan yang terbentuk, terstruktur, dan bermanfaat. Tanpa ketiganya, ilmu hanya akan menjadi sekedar kumpulan informasi yang tidak jelas arah dan tujuannya. Contohnya, seperti kita mau membuat bangun rumah, ketiganya ini harus berfungsi sebagai pondasi, kerangka, dan tujuan bangunan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas ontologi. Menjawab pertanyaan, apa itu ontologi? Ontologi adalah apa yang dikaji dalam ilmu, bagaimana hakikat atau kenyataan dari objek yang dipelajari. Ontologi membahas tentang wujud, sifat, keberadaan sesuatu yang menjadi objek ilmu. Ini menjadi langkah awal karena kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari. Contoh dalam pendidikan, saat kita mempelajari anak SD, secara ontologi kita memahami bahwa mereka adalah makhluk yang sedang tumbuh, memiliki karakter yang unik dan berpengaruh oleh banyak faktor. Yang kedua, dalam matematika, kita memahami bahwa angka dan bentuk adalah konsep yang mempresentasikan kenyataan di dunia nyata. Oke, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi itu apa? Artinya bagaimana cara mendapatkan ilmu, metode apa yang kita pakai, bagaimana cara membuktikan kebenarannya. Pada bagian epistemologi ini membahas proses, cara, syarat agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu, bukan sekedar pendapat atau dugaan semata. Contoh dalam pendidikan, untuk mengetahui cara belajar anak yang efektif, maka kita harus melakukan observasi, wawancara, atau penelitian. Saat mengajari mereka membaca, kita menggunakan metode suku kata atau whole language yang sudah teruji kebenarannya. Dan yang terakhir, dari hasil pengamatan kita catat. Setelah itu kita analisis dan kita buktikan agar bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut untuk penjelasan ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi ini untuk menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan, nilai-nilai dan etika apa yang harus diterapkan. Aksiologi membahas manfaat, tujuan, nilai-nilai kebaikan dari ilmu. Ini berfungsi sebagai kompas agar ilmu yang dimiliki tidak disalahgunakan. Contoh dalam pendidikan, ilmu psikologi anak digunakan untuk memahami dan membimbing siswa, bukan untuk memanipulasi mereka. Yang kedua, teknologi pembelajaran digunakan untuk membantu siswa belajar, bukan membedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Yang ketiga, penilaian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, bukan untuk membanding-bandingkan antar siswa. Dan yang terakhir adalah keterkaitan ketiganya antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, hubungan mereka ini tidak terpisahkan, saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan. Ontologi adalah menentukan objek dan hakikat ilmu apa yang dipelajari. Epistemologi adalah menentukan cara, metode, memperoleh ilmu, bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang terakhir, aksiologi adalah menentukan nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu ini dipakai? Jadi, intinya ilmu yang lengkap harus jelas objeknya, jelas cara mendapatkannya, dan jelas manfaat untuk kebaikan semuanya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.